Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ya, Amitofo. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang meditasi sunyata atau meditasi kekosongan. Oke, sifat Buddha. Sekarang kita bicara tentang sifat Buddha. Bermeditasi untuk mengembangkan kebijaksanaan yang memahami sunyata sangat penting, karena kebijaksanaan inilah yang mampu melenyapkan kilesa atau kotoran batin dari nafsu batin dan memungkinkan kita mencapai kebebasan dan pencerahan. Mengapa kilesa atau kotoran batin dapat dihilangkan? Karena semua kilesa itu bermula dari avidya atau ketidaktahuan. Begitu ketidaktahuan dihilangkan dengan kebijaksanaan, seperti gelap berganti dengan matahari. Dan disinilah kita bisa mengenal dan melihat bahwa kilesa pada batin akan menjadi sempurna dan menjadi lebih baik karena adanya wisdom atau kebijaksanaan. Disitulah kita memiliki sifat kebuddhaan. Ada dua jenis sifat Buddha, yaitu pertama Buddha nature atau sifat Buddha yang alami, dan yang kedua adalah sifat Buddha yang terus berevolusi. Sifat Buddha yang alami atau sunyata atas eksistensi dari segala sesuatu yang berdiri sendiri dari batin kita menjadi dharma kaya alami, yaitu badan daripada dharma yang sangat alami atau tubuh kebenaran alami dari seorang Buddha. Sifat Buddha yang berevolusi menjadi kebijaksanaan daripada dharma kaya atau tubuh kebenaran kebijaksanaan seorang Buddha. Tubuh kebenaran alami adalah penghentian sebenarnya dan sunyata dari eksistensi yang berdiri sendiri dari batin seorang Buddha. Dan kebenaran kebijaksanaan, ya tadi adalah tubuh kebijaksanaan, yang kedua adalah kebenaran kebijaksanaan, adalah batin kemahatauan seorang Buddha, batin yang sepenuhnya telah dibersihkan dari semua kilesa dan diberkahi dengan semua kualitas baik yang telah dikembangkan secara tanpa batas. Jadi kualitas seorang Buddha. Jadi perenungan terhadap Buddha Sakti juga termasuk di dalam sini. Kualitas seorang Buddha yang sangat luar biasa, yang mengenal segenap alam dan mengenal semuanya. Dan kita mengenal bahwa sifat Buddha atau karakter Buddha seperti single Buddha nature, hakikat Buddha yang sejati. Jadi dikatakan bahwa semua makhluk memiliki benih-benih kebuddhaan. Semua makhluk memiliki jiwa Buddha. Semua makhluk memiliki prinsip forcing sama. Bahwa Buddha nature yang ada di dalam tubuh manusia itu adanya di dalam wisdom, kebijaksanaan kita. Ketika kita muncul kebijaksanaan dalam diri kita, berarti kita sudah menguak apa yang ada di dalam diri kita untuk menjadi pengetahuan. Dan ketika pengetahuan ini sudah bertambah, maka otomatis ketidaktahuan akan pelan-pelan menjadi sirna. Awidya akan bisa diatasi. Awidya bisa diatasi, maka kilesa perlahan-lahan akan hilang. Maka syarat daripada untuk hilangnya kilesa tentu dengan adanya pengetahuan. Ya. Sifat Buddha secara alami adalah sunya pada eksistensi yang berdiri sendiri dari batin kita. Semua fenomena adalah murni dari segala sesuatu yang berdiri sendiri. Murni dan dia memiliki potensi untuk menjadi Buddha. Jika mau batin ini bebas dari segala macam kekotoran batin, maka kita pasti harus berubah dengan banyak belajar, berubah dengan mengembangkan pengetahuan, dan berubah untuk menambah kebijaksanaan untuk menjadi seorang Buddha. Jenis lain dari sifat Buddha adalah sifat Buddha yang berevolusi, menyangkut semua faktor batin di dalam diri kita yang bisa menjadi kebijaksanaan seorang Buddha.
Dikatakan dalam sifat budaya berevolusi adalah sifat konvensional cahaya jernih sang batin, yaitu sifat konvensional yang jelas dan sadar dari batin yang mencerminkan daripada cahaya yang terang. Seperti faktor-faktor mental yang disebut sebagai cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, dan konsentrasi. Nah, ini adalah faktor-faktor mental yang membutuhkan kebijaksanaan dan akan membawa ke dalam cahaya. Cinta kasih adalah mutlak, dan cinta kasih dengan kebijaksanaan adalah satu paket. Ini nggak bisa sendiri-sendiri. Ini harus satu paket berjalan bersama. Cinta kasih tanpa kebijaksanaan bahaya. Kebijaksanaan tanpa cinta kasih juga tidak seimbang. Karena cinta kasih adalah kunci dari segalanya. Nah, sifat sunya kita menjadi sunya yang memiliki kemampuan untuk menghentikan penderitaan dan juga bisa melihat sebab daripada penderitaan dan kemudian tercapailah kemudahan. Ini disebut dengan Cattali Arya Satyani atau 4 pernyataan mulia, bahwa dengan terhentinya duka maka kita bisa mencapai kemudahan. Simpel banget sih sebetulnya. Dalam agama Buddha adalah hentikan kilesa, tambahlah kebijaksanaan, dan menyibak jiwa Buddha yang ada dalam diri kita. Saat itu batin menjadi tercerahkan, dan ini bisa dibuktikan dalam kehidupan sekarang. Bukan hanya iming-iming, bukan hanya impian, dan juga bukan cuma slogan, tetapi ini adalah sesuatu yang bisa dicapai dalam saat ini, momen ini. Enggak harus tunggu mati. Jadi dalam agama Buddha, kalau ingin kita mencapai surga, itu juga bukan harus tunggu mati. Surga adalah kondisi di mana batin kita bahagia. Saat kita meditasi, pencapaian level batin kita itu sudah melampaui daripada surga-surga. Dan ketika kita sudah bersatu dengan Brahma, dikatakan bersatu dalam Brahma, ketika kita mencapai jhana dalam meditasi, itu sudah melampaui surga tingkat ke-6. Karena 6 tingkat surga hanyalah surga duniawi. Artinya kita hanya melakukan kebaikan yang biasa aja, itu sudah pasti memiliki surga 1 sampai surga 6. Lalu begitu kita bermeditasi dan kita masuk ke dalam Brahma Wihara, perenungan terhadap Brahma, maka kita sudah melewati surga tingkat ke-7, ke-8, ke-9, dan terus sampai mencapai jhana, dan kemudian mencapailah arupa jhana. Nah, ini dalam hidup ini bisa kita rasakan kebahagiaan surgawi. Saat level batin seseorang saat bermeditasi, dia sudah mencapai level itu. Dan sampai di arupa Brahma, itu hanya kekosongan, emptiness, yang masih bisa berevolusi, masih bisa reinkarnasi, masih bisa libas, masih bisa bertumbuh berlahir. Jadi arupa Brahma bukan jaminan kita terbebas dari samsara, karena arupa Brahma masih di dalam samsara. Maka untuk menyibak lebih dalam lagi adalah mencapai kemudahan yang ada dalam diri kita. Jadi meditasi aja nggak cukup tanpa ada praktek pelaksanaan paramita dan menambah pengetahuan. Jadi dulu zaman Sang Buddha, Sariputra, kelompoknya itu memiliki wisdom, kebijaksanaan. Mereka senang belajar apa yang pernah diucapkan oleh Buddha, diulang kembali, dibahas kembali, didiskusikan kembali. Ini yang disebut dengan pengetahuan, scholar. Bahasanya pengikut Sariputra adalah terpelajar. Semuanya scholar. Dan kebalikannya Moggallana, mereka dua sahabat yang saling kenal dan saling dekat. Moggallana, murid-murid siswa-siswanya, semua ini explorer, penyelidik, investigator, dan mereka semua mempraktekkan samadhi, meditasi,
dan menyelidiki inside outside semuanya sampai ahli-ahli di dalam jana dan dalam meditasi terapan sampai menjadi arahan. Yang sekolah juga sama dengan menyelami ajaran para Buddha, dengan yang sudah dikotbahkan Buddha, diulang, direnungkan, dipraktekkan dan dijalankan semua ajaran Buddha. Sekolah bahasanya juga mencapai tingkat arahata, magga dan phala. Satu meditasi, satu sekolah teori. Ternyata semuanya bisa membawa jalan menuju arahata, magga dan phala. Tidak disangsikan. Maka di sini sudah dikatakan bahwa teori mendukung praktek, praktek harus didukung teori. Bagi kita yang sekarang sudah ketinggalan jauh. Kalau zaman dulu Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha masih bisa mengenali semua siswa-siswanya dan menuntun langsung. Kalau sekarang kita yang bergantung pada Dharma. Kalau kita cuma kuat di bidang samadhi, tetapi tidak tahu bagaimana praktek Buddha dalam keseharian, apa yang diajarkan Buddha secara simpel-simpel, apa yang diajarkan oleh pengikutnya Sariputra, maka tidak ada pengetahuan. Samadhi tanpa pengetahuan, kalau Anda berhasil, tidak ada masalah. Kalau tidak berhasil, samadhi tanpa pengetahuan hanyalah ya samadhi. Pengetahuan tanpa didukung daripada praktek juga tidak akan menjadi kuat. Maka daripada ini untuk zaman sekarang dua-duanya harus dipraktekkan. Pada bagian sifat terunggul kita memeditasikan sunyata diri kita sendiri dan sunyata dari awal kita suara. Pada hal yang harus kita meyakini bahwa aku itu siapa yang disebut dengan diriku, punyaku, aku. Nah kita lihat, kita melekat pada hal-hal yang menyenangkan dan menjadi marah pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini semua karena aku, ego, self-centered. Dan kemudian kita jadi bangga, kita jadi cemburu, kita jadi malas, dan semuanya saat kebanggaan, kesombongan, kecemburuan, dan kemalasan ini menguasai diri kita, negatif-negatif yang lainnya akan mengikuti kita otomatis. Jadi, dalam Buddhis, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah leader atau dia memimpin diri. Ketika kamu memimpin dengan hal-hal yang negatif, maka semua akan datang negatif-negatif yang lain. Dan demikian juga, kalau kita bertindak secara fisik, ucapan dan mental atau pikiran, fisik, ucapan dan mental atau pikiran, tindakan ini sudah menjadi karma. Karma pun tentunya, dan kita akan meninggalkan benih kebudahan di dalam batin kita karena kita terseret di dalam aku, terseret di dalam ego, terseret di dalam yang tadi kenikmatan, kesombongan, kebodohan, kecemburuan dan kemalasan dan semua hal yang negatif. Kalau kita menanggapi semua pengalaman-pengalaman ini tanpa pengetahuan yang benar, tanpa widya, pengetahuan, ajaran, maka kita akan semakin jauh daripada pencerahan dan terus-menerus mengalami penderitaan. Maka pengantar ini yaitu sifat sunya di dalam diri kita dan awal kita suara ini akan menimbulkan hal yang positif, akan membuat fenomena-fenomena ini menjadi tidak nyata. Tidak ada aku, mana yang menjadi milikku, mana menjadi milik punyaku. Song siang si shi, tidak ada perasaanku, tidak ada pencerapanku, tidak ada kesadaranku, dan juga semuanya hanyalah proses berlangsung lenyap. Dan menyadari hal ini, kita membuat awal kita suara ada di dalam diri kita dan menyadari bahwa awal kita suara yang sesungguhnya berada di tanah suci Buddha Amitabha. Satu awal kita suara yang ada di Buddha Amitabha, satu lagi awal kita suara yang ada di dalam diri kita. Satu Buddha utama yang pernah lahir secara historis, satu
secara kemudahan yang ada dalam diri kita. Artinya kita adalah calon Buddha, kita adalah awal kita suara. Tapi awal kita suara yang ada di tanah suci, dia tetap awal kita suara. Nah, paham ya? Konsep yang kita katakan adalah awal kita suara, kesannya sosok yang berbeda dengan diri kita sendiri. Saya tentu bukan awal kita suara, dan awal kita suara yang sesungguhnya juga berada di alam Sukawati. Ketika kita membanding-bandingkan atau penpiet seperti ini, maka kita juga tidak akan bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena penpiesit menyebabkan kita tidak yakin pada semua faktor-faktor mental yang ada dalam diri kita yang memiliki benih-benih daripada kebaikan seorang Buddha, benih-benih kebaikan, ulas asih, cinta kasih dari awal kita seorang. Awal kita suara bergantung pada apa saja. Awal kita suara muncul pada tubuh dan batin. Tubuhnya bukanlah tubuh dengan daging dan darah seperti yang kita miliki. Batinnya bukan batin yang tercemar oleh kilesa yang seperti kita miliki. Sebaliknya, dengan bergantung pada tubuh dan batin murni, sebutan awal kita suara hanyalah bersifat dikait-kaitkan, kesannya eksis. Bahkan pencerahan pun tidak eksis dengan sendirinya. Pencerahan hanyalah keadaan yang dilabelkan pada kualitas-kualitas tertentu. Ketika kualitas ini muncul, kita menamakan ini pelabelan dari pencerahan. Dalam kaitan kualitas-kualitas itu, ketika batin murni dan tubuh cahaya dengan 11 kepala dan 1000 tangan muncul, kita memberi label awal keesaan. Jadi ini yang disebut isi adalah kosong, kosong adalah isi. Awal kita suara yang sesungguhnya dalam hati kita ada nggak? Nggak ada, nggak eksis. Itu hanya proyeksi pikiran kita yang menganggap itu ada. Ketika proyeksi pikiran kita menganggap itu ada, maka otomatis batin kita muncul ulas asih. Ulas asih juga abstrak, bahkan juga nggak ada, betul kan? Nggak ada yang coba tunjukkan mana ulas asih. Kayak apa sih ulas asih itu? Itu abstrak, hanya perasaan. Lah kalau perasaannya hanya nggak ada, apa ulas asih masih eksis? Perasaan nggak ada, kan tidak ada perasaan, tidak ada pikiran, tidak ada bentuk-bentuk dharma, dan tidak ada kesadaran. Itu semua tidak ada. Pancasila tidak ada. Ketika kita manifestasi dalam kekosongan itu sunyata. Ketika perasaan nggak ada, apalagi yang muncul? Ulas asih yang mana yang muncul? Tapi karena kita memunculkan label awal deswara, gambaran awal deswara, perasaan ulas asih itu muncul. Awal kita suara sendiri proyeksi dari pikiran. Sesungguhnya tidak ada, sesungguhnya tidak eksis. Tetapi karena pikiran kita menganggap itu real, nyata, melabeli itu sebagai eksis yang mendorong kita melakukan kebaikan, maka ulas asih itu muncul. Setelah kita lihat lagi ulas asih apa yang muncul, ulas asih siapa yang muncul, ternyata bukan siapa-siapa. Nah, kalau bukan siapa-siapa, jadi manfaatnya apa? Begitu kan? Pengertian ini tentu agak dalam dan sulit untuk diterima dengan logika. Karena logika manusia biasa menganggap semua itu ada, semua itu eksis, semua itu real. Tapi dalam kebenaran paramata, kebenaran tertinggi, semua ini cuma pelabelan. Ketika semua labelnya dicabut, semua sama. Nah, udah pusing kan? Udah jadi pikirin lah, kesian, bingung. Karena pengertiannya harus ada dua definisi, satu definisi dunia, satu definisi yang menembus. Yang saya pernah katakan, melihat gunung adalah gunung. Begitu kita masuk ke dalam gunung, gunung bukan lagi gunung. Yang dilihat cuma hutan, kanan kiri hutan, atau pohon-pohon besar.
Mana gunung yang kita lihat itu tinggi? Nggak ada. Ketika kita sudah lagi menanjak ke dalamnya, sudah berada di gunung. Begitu sampai di puncak gunung, mana yang namanya gunung? Yang dilihat di puncak gunung bukannya gunung, Bang. Yang kelihatan gunung sebelah, gunung lain. Yang kita injak adalah gunung. Yang dilihat di puncak gunung adalah pemandangan tanpa batas. Begitu turun gunung, lihat lagi ke gunung, oh itu loh yang namanya gunung. Ini cuma gitu loh. Tapi waktu kita belum sampai puncak gunung, segala persepsi tentang gunung ada di pikiran kita. Gunung itu kayak begini, gunung itu jalannya liku-liku, gunung ini begini. Definisi tentang gunung. Setelah kita lewatin proses, mana gunungnya yang tadi kita pikirin? Kok nggak sama? Setelah sampai puncak gunung, walah, udah nggak ada lagi yang namanya gunung. Yang kelihatan adalah pengetahuan tanpa batas. Jadi sampai di puncak kita berpikir yang dikatakan gunung sesungguhnya bukan gunung. Begitu turun dari gunung, baru sadar itu hanya proses. Dan sampai di bawah, sampai jauh, kemudian melihat gunung lagi. Yang dikatakan gunung sesungguhnya bukan gunung, tapi hanyalah gunung. Tapi hanyalah gunung ini adalah proses pencerahan setelah kita mengetahui segala sesuatu. Saat kita melihat gunung, kita tidak mungkin bisa melihat kota yang ada di balik gunung. Kita tidak mampu melihat pemandangan lain di kanan dan di kiri, bahkan gunung-gunung lain, karena gunung ini sudah menghalangi pemandangan kita. Awija, kekotoran batin juga sama. Kekotoran batin itu seperti gunung. Maka orang yang menghapuskan kekotoran batin bukan menghapuskan kekotoran batin, tetapi menyelam ke dalam batin. Batin nggak bisa dihapus, kekotoran itu nggak bisa dihapus, tapi dia menyelam ke dalam batin. Sama seperti orang naik gunung. Dan ketika pengetahuan itu sempurna, dia akan melihat yang namanya kilesa sesungguhnya bukanlah kilesa. Yang namanya kotoran batin sesungguhnya bukan kotoran batin. Dan kemudian dia tidak lagi terhalang adanya pengetahuan sempurna. Cakung muda padinya, nang muda padi, panjang muda padi, hijau padi, semuanya tercerahkan. Aloko semuanya tercerahkan. Apa pengetahuan bulu mata terjelaskan, telinga menjelaskan, semuanya tercerahkan. Dan akibatnya, oh kilesa hanyalah kilesa. Kenapa harus marah dengan kebodohan? Kebodohan itu ada dalam diri kita, yes. Apakah dia eksis? Yes, kelihatannya eksis. Tapi sekali selami, oh dia tidak ada yang eksis. Itu hanya proses. Kenapa kamu bodoh? Karena proses terhalang oleh segala sesuatu, terhalang oleh aku, milikku, punyaku, karmaku. Begitu sudah dilewati itu semua, oh itu hanyalah kilesa. Oh itu hanyalah fenomena. Dan fenomena itu hanyalah begitu. Ini adalah pencerahan sama seperti orang sudah turun gunung. Pandangan dia tentang gunung sudah tidak lagi sama. Pandangan tentang kilesa tidak lagi sama. Pandangan tentang masalah daripada akar kebodohan batin juga tidak lagi sama. Sehingga pencerahan itu bisa didapatkan di situ. Sunya juga eksis, kekosongan juga ada eksis, jangan kosong. Kenapa? Karena semata-mata dibeli labelan lagi. Diberi label dengan bergantung pada objek-objek yang bersifat sunya. Eksis juga label, kosong juga label. Kenapa kosong dijadikan label? Karena ada objek-objek yang bersifat kosong. Nah, udah jadi pikirinlah istilah-istilah. Sunya itu bergantung kepada batin yang menanggapi dan melabelinya. Siapa yang melabelinya itu semua. Yang melabelinya adalah kesadaran ketujuh, namanya mano winyana. Monase bahasa Mandarinnya. Mano, tapi kalau didengar jadi monase.
ketujuh. Kesadaran ketujuh itu canggih ya. Kesadaran mata itu kan kesadaran objek, kesadaran panca indera, dan kesadaran ketujuh ini akan menyimpan ke dalam gudang kesadaran yang disebut dengan alaya winyana kesadaran ke-8 di pasur. Jadi orang proses di kesadaran dari sini muncul, dari sini muncul, dari sini muncul sampai di kesadaran ketujuh, dia stempel like, dislike, suka tidak suka, eksis tidak eksis, aku atau bukan aku, milikku atau bukan aku. Ini di stempelin. Yang menyetempel namanya manowinyana kesadaran ketujuh. Udah di stempelin, tidak suka masuk ke gudang, suka masuk ke gudang, punyaku masuk ke gudang, bukan punyaku masuk ke gudang, aku tersinggung masuk ke gudang, aku senang masuk ke gudang. Semua ini stempel labelan yang dilakukan oleh manowinyana kita atau monas. Stempel aku ini membuat eksis tidak eksis, suka tidak suka, nyata atau tidak nyata. Nah, ketika kita menghancurkan konsep yang mencengkeram pada eksistensi yang berdiri sendiri, ini yang disebut dengan ketidaktahuan tentang diri sendiri. Apa yang digenggam? Fenomena yang eksis dengan sendirinya sesungguhnya tidak eksis sama sekali. Menggenggam sesuatu yang kelihatannya eksis juga sesungguhnya tidak eksis. Jadi pembahasannya ada dalamnya, karena ini adalah bicara tentang suhu, bicara tentang kesunyataan, bicara tentang sesuatu yang bukan kita bangun. Karena kita ini membutuhkan nyata, membutuhkan real, membutuhkan stempel, aku suka, aku bahagia, milikku, punyaku, penderitaanku, semuanya juga punya. Nah, pelabelan inilah yang paling bahaya. Jadi, kalau kita merenungkan tentang pelabelan, menjadi jelas betapa batin kita ini berhalusinasi. Apa artinya berada di samsara dan betapa jauhnya batin kita dari landasannya. Kita bahkan bisa begitu yakin bahwa segala sesuatu itu benar-benar eksis, padahal segala sesuatunya tidak eksis. Kalau mau eksis dan tidak eksis, semua akan lampu. Air dalam gelas ini akan hilang ketika kita minum, masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam tubuh kita, sebagian dikeluarkan oleh keringat, sebagian lain dikeluarkan dalam buang air kecil, sebagian lagi diserap oleh tubuh, sebagian lagi masuk ke dalam sel-sel darah dan berubah jadi nanah, jadi segala macam. Air yang di gelas ini tidak lagi eksis karena dia akan berubah dan berproses. Gelas ini juga udah gak akan eksis sebentar lagi kalau airnya habis. Gelas ini tidak lagi berharga dan tidak ada lagi yang mau di depanmu, juga tidak akan diperhatikan kalau gelas ini sudah kosong. Ini akan masuk ke tong sampah. Dan ketika masuk ke tong sampah, orang udah gak ada yang suka, tapi masih ada yang mengumpulkan. Ketika dikumpulkan dijual kembali. Ketika dijual kembali dilebur, udah bukan lagi bentuknya sebagai gelas, tapi jadi biji plastik. Dari biji plastik dibawa lagi ke pabrik lainnya dan berubah lagi menjadi plastik yang lain. Gelas ini tidak eksis. Apakah gelas ini dengan ember sama? Beda, itu ember, gelas. Gimana gelas bisa jadi ember? Tetapi esensinya ember yang dibuat juga dari gelas ini yang sudah tadi dilebur jadi biji plastik dan kemudian dirubah menjadi bentuk ember. Di dalam ember ada gelas ini, tapi di dalam gelas ini nggak ada ember. Tapi di dalam gelas ini nantinya bisa jadi unsur ember. Ini adalah pelabelan. Contoh, ketika kita nonton film televisi, kita menganggap aktor-aktor di film itu kesannya sebagai figur yang nyata. Kayak Ibu Julid, misalnya itu, kayaknya dia benar-benar julid. Begitu ketemu orangnya, ternyata cuma acting, beda, nggak sama dengan kehidupan sehari-hari. Tapi di film itu nyata banget, real banget. Orang percaya bahwa itu figur yang benar nyata. Dan kebelakangnya muncul ketika pahlawan pria dan wanita
melakukan ya itu saling kenal dan segala macam, kita terbawa perasaan dan kemudian rasa takut dan kebencian muncul ketika mereka melakukan kekerasan. Kayaknya nyata banget, dan kita akhirnya memunculkan saya suka atau saya tidak suka, saya benci atau saya senang, padahal itu film yang tidak eksis. Nah, film dibuat berkali-kali, tag-nya berkali-kali, pengambilannya berkali-kali, diulang, kadang di-cut, kadang dibuang, kadang disambung. Tapi ketika kita disajikan dengan bentuk film, kesannya semuanya ngalir seperti nyata. Padahal bagian-bagian dari yang sudah diulang-ulang segala macam. Dan film ini sendiri yang kesannya jalan seperti kehidupan kita nyata jalan, itu pun sesungguhnya semua film adalah bagian dari slide per slide. Jadi nggak ada tuh yang nyata gabung itu terus. Itu hanyalah bagian dari picture, foto yang berjalan dengan sangat cepat sehingga kesannya bergerak. Jadi kita dibohongin lagi sama film atau sama video, bahwa video itu adalah gambar yang bergerak, gambar yang mati. Dia adalah picture yang mati. Tetapi ketika dia bergerak, dia menjadi kesannya kayak hidup, menjadi video. Jadi apakah video itu eksis? Enggak ada. Itu hanyalah gambar yang bergerak. Apakah gambar itu eksis? Juga udah nggak ada. Karena waktu kejadian momen take picture-nya udah kemarin-kemarin, udah nggak ada. Waktu mengambil momen take picture-nya, kejadiannya udah nggak ada dan sudah lupa. Tetapi kenapa bisa ada picture gambar itu direkam, kesannya itu ada. Nah ini lebih dalam lagi ya. Jadi waktu take picture udah lewat dan itu sesungguhnya juga udah nggak ada, tapi masih dia kelihatannya ada dan eksis terus. Foto-foto Anda tidak akan bisa dihancurkan kecuali Anda delete. Foto-foto ini tetap ada di dalam memori Anda. Dan foto tetaplah benda mati karena dia tidak bergerak. Tapi ketika foto-foto yang dalam hitungan detik, menit atau sekon bergerak terus digabung dan dijadikan satu video, ini menjadi satu gambar yang seperti hidup. Itu dia. Jadi kalau kita nganggap semua adegan dalam bioskop atau adegan dalam film membawa emosi kita, kalau emosional, dan kemudian Anda menyatakan itu figur beneran, itu film beneran, itu adalah hal yang beneran, sampai kita bisa nangis, sampai kita bisa terbawa, sampai kita bisa hanyut di dalam film, itulah hanyalah kebodohan. Kita menganggap itu eksis banget dan kita suka dengan tokohnya, padahal itu hanya film. Sekarang praktek penyempurnaan belas kasih awal kita suara. Kalau kita tidak mempraktekkan sunyata, ya, maka kita bisa membayangkan diri kita sebagai awal kita suara, melafalkan 10 miliar mantra dan melakukan puja. Tapi kita belum benar-benar memeditasikan praktek penyempurnaan belas kasih awal kita suara. Kita hanya membentuk diri kita seperti awal kita suara, padahal kita belum sama sekali menyentuh praktek daripada penyempurnaan belas kasih. Pada saat kita memvisualisasikan segala sesuatu yang berwujud, cahaya yang memancar, dan awal kita suara serta dewa dewi yang muncul dan melebur, seakan banyak banget yang sedang berlangsung. Namun kenyataannya seluruh praktek dalam meditasi adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara sunyata dan keberadaan yang saling bergantungan. Jadi kosong adalah isi adalah kosong. Ini dari sini. Keberadaan yang saling bergantungan
Jodoh itu muncul, jodoh itu berlangsung, jodoh itu lenyap, muncul lagi berlangsung lenyap, muncul lagi berlangsung lenyap, terus begitu. Tapi semuanya nggak ada intinya, dan itu semuanya kosong. Tapi kosong itu juga ada prosesnya. Ketika kita memvisualisasikan segala sesuatu lebih jauh lagi, kita menemukan bahwa kebijaksanaan yang memahami sunyata muncul dengan sendirinya. Dengan demikian kita mengulang dan mengatakan Om Padma Tri Tahumpan, Om Sabawasudaya Sarwa Dhamma Sabawasuda Om. Artinya segala sesuatu bersifat sunyata, dalam sunyata dan tanpa henti. Segala sesuatu itu sifatnya kosong, di dalam kekosongan dan tidak berhenti untuk memeditasikan sunyata. Ketika dikatakan, kamu berhenti di sini dan bermeditasi. Tapi ketika melakukan bersama-sama dalam kelompok, mereka tidak melakukannya dan mereka berhenti merenungkan meditasi sunyata. Kenapa? Karena banyak yang gak kuat. Ketika kita bayangin segala satu fenomena berubah. Contoh, kita coba di depan Anda seorang gadis yang sangat cantik sekali. Semua orang menafsu untuk mendapatkannya, bahkan untuk memilikinya, bahkan untuk bersama dengannya. Tapi gadis itu sekarang sudah menjadi bangkai atau mayat mati. Saat itu juga tidak ada yang menginginkannya, atau masih ada yang menginginkan karena kecantikannya. Berapa hari kemudian berubah menjadi gemuk karena air keluar dari sembilan lubang, terus mulai busuk, mulai hampir meledak, mulai muncul belangko, dan kemudian baunya luar biasa. Siapa yang mau? Nggak ada lagi yang mau mendekat. Padahal orangnya sama. Gadis yang tadi cantik sekarang mayat yang membusuk. Sama, tidak ada beda. Apa bedanya? Bedanya hanya tadinya bernyawa, sekarang tidak bernyawa. Tapi tubuhnya kan sama. Anggap aja gadis yang itu lagi tidur, ya kan? Tidur. Tidak, nggak ada yang bisa menerima itu adalah sama. Ketika dia terurai, tubuh terurai, daging terurai, dan semua terurai, kemudian apa yang terjadi? Tinggal tengkorak. Ketika tengkorak, kelihatan dagingnya sudah terurai semua, tinggal tengkorak. Apakah tengkorak itu sama dengan gadis yang tadi? Pada dasarnya iya. Tengkorak itu tadinya ada di dalam si gadis, tetapi tidak kelihatan. Tengkorak itu adalah si gadis, dan dia selalu ikut si gadis kemana-mana, tetapi terbungkus. Saat dia mati, tengkoraknya terlihat mencuat, tetapi tengkoraknya tidak bisa bergerak sendiri. Dan dikatakan itu bukan dia bukan itu. Nah, ini adalah pengertian tentang sunyata kekosongan. Ketika kita ngotot, ini adalah milikku, ini adalah punyaku, ketika berubah, itu bukan milikku, itu bukan punyaku, aku nggak suka. Nah, tadi bilangnya cinta, ketika berubah, muncul dari benci, muncul bahkan ketemu mukanya aja nggak mau, pegang fotonya lagi juga nggak mau, jangankan sebut namanya, lihat tulisan namanya aja nggak mau. Nah, udah berubah, segala sesuatu itu berubah dan yang kekal. Inilah perenungan terhadap kekosongan. Oke, ini banyak banget penjelasan tentang aku dan aku. Jadi yang merasa aku dan aku, mulai sekarang coba renungin, aku akan berubah, aku bukanlah aku akan terurai, aku bisa mati, aku bisa begini dan segala macam. Jadi ketika merenungkan si aku ini, lama-lama kita akan menembus ke dalam pencerahan tentang
tidak ada aku yang kekal. Ini bahasanya berat. Nah, ini dibahas tentang emosi. Saya murka terjadi peristiwa di masa kecil saya dan menghasilkan trauma. Nah, ini eksis apa enggak? Kita akan bahas di sini. Saya murka karena masa-masa kecil saya tidak bahagia. Saya murka karena banyak orang-orang yang menyakiti saya. Ini seperti gunung berapi yang siap meletus kapan aja. Kemurkaan ini tidak bisa dihilangkan dan terasa betul-betul nyata. Padahal masa kecilmu kan udah lewat, masa kecilmu udah berlalu, masa kecilmu itu udah dulu. Tapi kenapa masih dianggap eksis? Kejadian itu tidak bisa dilupakan, kejadian itu terus menghantui, kejadian itu terus membuatmu marah sampai sekarang. Apa itu murka? Bagaimana kemurkaan itu hadir? Momen-momen batin timbul sesuai dengan sebab dan kondisi yang hadir. Ketika beberapa momen batin muncul, mereka menjadi murka karena dilabelin murka. Itulah contoh dan karakteristik. Demikian juga dengan label cinta kasih. Sama. Kita memiliki keduanya dalam kesinambungan mental kita. Tapi kedua emosi itu antara murka, marah, emosi dan cinta kasih itu nggak pernah muncul bersamaan. Nggak ada orang begitu lagi murka tiba-tiba dia langsung cinta kasih. Nggak ada orang yang sedang cinta kasih tiba-tiba dia murka. Itu munculnya gantian. Cinta kasihnya hilang baru murkanya muncul, atau murkanya hilang baru cinta kasihnya muncul. Ada nggak orang marah dengan satu cinta kasih? Ada. Marah. Nggak ada. Tidak ada kemarahan yang eksis dengan sendirinya menetap dalam diri kita dan siap untuk meledak. Ketika beberapa momen batin memiliki karakteristik serupa, muncul setiap bergantungan dengan lebih-lebihkan kualitas negatif seseorang atau memproyeksikan kualitas negatif yang sebenarnya nggak ada. Ini dia bahaya. Ketika kita sudah menjudge seseorang dan melabelinya dengan sesuatu yang negatif, kita terus-terusan menganggap itu negatif, itu jelek, itu tidak benar. Ini yang bahaya, ya kan? Kualitas negatif seseorang itu kita umbar-umbar dan menimbulkan kebencian dalam diri kita. Demikian juga ulas asih. Ulas asih yang berada di dalam batin memiliki karakteristik yang serupa. Ya, ketika kita melakukan semua makhluk terbebas dari penderitaan, makhluk mana yang menderita? Apakah ada makhluk yang menderita? Perasaan ulas asih yang mana yang muncul dari dalam diri kita? Apakah perasaan ulas asih itu eksis? Nah, ini juga jadi renungan. Jadi duniawi dan adi duniawi. Momen-momen pelabelan dan belas kasih tergantung pada momen-momen di mana kita lihat apakah ini momen dari sifat Buddha yang muncul dalam diri kita atau ini momen dari hanya label yang bergantung pada karakteristik tertentu. Nah, ya, tentang tadi yang judulnya di sini tentang praktek penyempurnaan ulas asih, memeditasikan kekosongan sudah selesai. Jadi kita membangkitkan sunyata sudah selesai. Lalu sekarang dari dalam kondisi sunyata kita melafalkan. Ketika kita sudah memiliki konsep sunyata atau suhu atau kosong atau pengertian yang benar bahwa segala sesuatu itu tidak eksis, baru kita mulai melafalkan Om Mani Padme Hum. Jadi mantra Om Mani Padme Hum yang dilakukan oleh praktisi sebelum belajar kekosongan dengan praktisi yang setelah belajar kekosongan
melampaukan Om Mani Padme Hum. Apakah sama? Kita lihat di sini. Batin Kum merupakan satu kesatuan dengan sifat tertinggi batin awal kita suara, yaitu sunyata. Batin ini bermanifestasi sebagai suara mantra yang melingkupi seluruh angkasa. Seolah-olah batin saya adalah suara, dan suara batin saya dalam aspek suara mantra beresonansi ke seluruh angkasa raya. Tadi belum kosong, kita Om Mani Padme Hum hanya di mulut. Om Mani Padme Hum hanya ke diri sendiri. Ketika kita sudah memahami sunyata atau kekosongan, apa yang kita katakan Om Mani Padme Hum ini akan terhubung dengan sunyata, akan terhubung dengan semua alam semesta tanpa ada batas. Nah itu dia. Dan kita sudah menyatu dengan sifat tertinggi awal kita suara. Kesadaran kita terhadap sunyata tetap ada. Dan ketika kita melihat segala sesuatu yang muncul karena hanya dilabeli, batin ini terus berubah dari saat ke saat. Dan ini sudah dibahas tadi tentang dualisme, tentang tubuh, tentang batin. Lalu kita bayangkan bahwa kita dan sifat awal kita suara tidak terpisah, dan kita nyatu di dalam diri kita. Tapi banyak yang bingung, oh tidak, di manakah Anda awal kita suara? Saya harusnya menjadi satu dengan Anda dan saya tidak bisa menemukan Anda. Dan kita terus mengkritik. Tadi mencari mana sih awal kita suara, dan kemudian kita mengkritik diri sendiri. Saya tidak bisa melakukannya dengan benar. Saya harusnya menjadi satu dengan awal kita suara, tapi awal kita suara maha suka dan kaki saya sakit, komplain. Jadi teknik meditasi tidak akan berhasil ketika kita sudah memunculkan ketidaknyamanan, komplain, dan hal-hal yang kayak gitu, sampai kesemutan, kaki sakit, kita jadi marah. Satu perbedaan besar antara membayangkan diri sebagai dokter ketika kita masih anak-anak dan membayangkan diri kita sebagai makhluk penulas asing. Pertama-tama kita memeditasikan sunyata. Meditasi sunyata penting karena semua muncul dalam keadaan sunyata, dan segala sesuatu yang muncul adalah perwujudan dari kebijaksanaan kita yang memahami sunyata. Ketika kita melihat perkembangan batin kita bahwa tidak ada eksistensi yang berdiri, jadi ini adalah nihilisme atau kekosongan. Di sini Napoleon, di sini Lamaiese berkata begini: apa perbedaan antara orang yang sakit jiwa yang dia berpikir dia adalah Napoleon dan Anda yang berpikir bahwa Anda adalah awal Yesus? Apa bedanya? Orang sakit jiwa yang berpikir dirinya adalah Napoleon, dan kita yang sudah memeditasikan awal Yesus menganggap kita adalah awal Yesus. Apa bedanya? Perbedaannya adalah orang yang berpikir dia adalah Napoleon mencenderung aku yang eksis secara sejati. Ketika kita membayangkan diri sebagai awal kita suara, kita tidak mencenderung aku yang eksis secara sejati. Orang yang tim error, dia akan berpikir Napoleon itu eksis dan dia adalah Napoleon. Tapi yang menyadari bahwa dia adalah awal kita suara, dia sadar bahwa dia bukan sesuatu yang eksis. Kita hanya merenungkan bahwa tubuh kita berubah perlahan-lahan menjadi awal kita suara dengan mantra Om Mani Padme Hum yang bergema dan melingkupi angkasa raya. Jadi awal kita suara di sini bukan lagi sebagai sosok, tapi awal kita suara ini sebagai sifat dan karakter penyambung alam semesta dan penyayang alam semesta dengan label Om Mani Padme Hum. Ketika Om Mani Padme Hum
kita sampai melayang ke angkasa dan melihat. Nah, tadi hari ini saya baru lagi dengan perawat, dia Katolik. Maka ketika dia mendoakan orang yang mau mati, orang yang dalam sekarang, dia pegang tangannya, dia baca dengan doa dengan sungguh-sungguh, dia udah masuk ke level alpha, kesadaran yang terdalam. Dia bisa menemani orang yang mau mati itu pergi dalam perjalanannya. Dia melewati lorong yang banyak kepala-kepala orang hitam, dan tiba-tiba dia lihat cahaya. Dia mau masuk, tetapi sampai di situ ada sosok tinggi besar yang dia tahu ini adalah juru selamat, ini adalah Yesus. Dia merasa orang yang tinggi besar banget, ramah banget, dan menyentuh dia. Dia mengambil yang orang tinggal itu, tetapi dia menahan yang mendoakan. Belum waktunya buat kamu. Sampaikan misi, bertobatlah dan berdoalah. Mungkin pesannya. Jadi kembali lagi dalam cahaya. Nah, meditasi sunya juga ini sama. Ketika Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum terus dilapangkan doa dengan sungguh-sungguh dan doa dengan konsentrasi, kita akan lifting, enteng, ringan, dan terus masuk ke dalam yang disebut dengan Nien Fo San Me, samadhi daripada smriti atau pelaparan. Sama orang yang doa berulang-ulang, tetap dia udah masuk ke dalam samadhi, itu namanya Nien Fo San Me. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, sampai tiba-tiba mulut kita baca terus, tapi batin kita tetap berhenti. Dan kita memasuki satu dimensi yang berbeda. Nah, ini perlu dipraktekkan baru bisa merasakan. Oh iya, ada dimensi yang berbeda ketika mendalami Nien Fo San Me atau samadhi daripada Buddha sendiri. Nah, ini udah meditasi yang lebih dalam ya. Kayaknya agak sulit untuk umat awam, karena dari aplikasi Om Mani Padme Hum itu menjadi sangat terpisah, sangat jelas. Agak dalam untuk yang pembahasan ini, karena udah masuk ke dalam kebenaran, dualisme, teori Buddhisme belum nyampe ke situ. Ini contoh-contoh aja, contoh daripada manifestasi meditasi. Meditasi Avalokitesvara menyelam secara dahsyat persepsi daripada diri kita. Meditasi diri sebagai Avalokitesvara dan memancarkan cahaya dan membayangkan diri dari makhluk-makhluk yang memberikan manfaat kepada semua makhluk. Apa maksudnya? Kita sibuk, pikiran kita sibuk menciptakan sosok Avalokitesvara yang menyayangi semua makhluk. Ini adalah untuk mengcounter pikiran kita yang sudah terbiasa memikirkan diri sendiri, pikiran kita yang sering ragu-ragu, dan pikiran kita yang sering menghargai harga diri dan citra diri. Jadi kita diajak untuk masuk dalam meditasi cahaya, meditasi Avalokitesvara, meditasi membayangkan semesta dan semua makhluk ini, sehingga pikiran kita tidak lagi ribut atau berisik. Ada cerita pada awal tahun 70-an, ada seorang guru mengajar di kelas 3 di Los Angeles. Ada seorang anak kecil bernama Kiron berkata di kelas saya, memiliki citra diri bahwa dia tidak bisa belajar membaca 3 tahun ya. Kelas 3 ya, kelas 3. Dia tidak bisa membaca. Namun dia pintar. Saya tahu dia bisa belajar membaca kalau dia mencobanya. Tapi karena dia percaya dia tidak bisa, atau dia tidak percaya kalau dia bisa, maka dia nggak pernah mau mencoba.
dan hasilnya dia tidak belajar membaca dengan baik. Ini sungguh disayangkan. Ini perumpamaan, kita ini membangun begitu banyak identitas. Semua ini adalah ciptaan diri kita sendiri. Kita sutradaranya dan kita menganggap itu nyata, itu real. Dengan kualitas diri yang buruk, kita malah menempatkan diri kita di dalam penjara. Dan kita melabeli lagi, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak tahu, saya nggak bisa maju, saya tidak akan sukses, saya lemah. Dan ini adalah blocking mental atau blocking mindset yang kita miliki. Ini kita sendiri yang memiliki masalah. Yang lebih bahaya lagi adalah ketika Anda di dalam kandungan, orang tua Anda mengatakan, anak ini saya tidak mau. Konsepnya anak dibuang. Artinya misalnya dia jadi pasang KB, tiba-tiba jebol gitu bahasanya tiba-tiba hamil. Nah, kan saya pasang KB, kenapa bisa hamil? Berarti anak ini udah tidak diinginkan. Bahaya loh saudara-saudara. Omongan Anda, ucapan Anda, perasaan Anda, jabang bayi itu rekam. Jabang bayi itu tahu dan dia tidak diinginkan. Apalagi dikatakan, wah anak ini kemarin baru dibahas, anak ini kayaknya nggak berbakti, anak ini bandel, anak ini nakal, dalam kandungan yang nendang-nendang berontak terus. Kita katain anak yang dalam kandungan, anak ini nakal, anak ini bandel, anak ini nggak nurut. Dalam kandungan Anda sudah memberi label. Logikanya, bayi itu kan belum bekerja semua otaknya. Yes, dia belum bekerja. 8 bulan baru sempurna otak. 9 bulan udah penuh, sempurna penuh. Tapi perasaannya udah ada. Perasaan itu sudah ada ketika dia masuk menjadi janin. Gandaba sebelumnya berubah menjadi janin. Binyananya sudah ada, kesadarannya sudah ada, wedananya sudah ada, perasaan, kesadaran, bentuk-bentuk pikirannya sudah ada, walaupun belum aktif. Sehingga ketika dia di dalam kandungan, omongan seorang ibu, omongan ayah, atau apapun yang dimasukkan input ke dalam hati si ibu, batin si ibu, pikiran si ibu, itu yang akan langsung di copy paste sama si bayi. Ini bahaya. Dan begitu dia lahir, bayi ini menjadi sosok yang tidak penurut. Bayi ini, anak kecil ini berubah menjadi sosok pemberontak. Bahkan si ibu lagi menyusui pun bisa digigit dan tidak mau dilepaskan. Kenapa? Balas dendam. Mau dari dalam kandungan yang dikatakan lain. Begitu lahir, waktu disusui, digigit tidak mau dilepas. Nah, Anda lihat, karakter anak kecil aja udah membentuk karakter, dan sudah terbentuk karakternya ini, nanti udah dewasanya juga akan mempengaruhi. Padahal pembentukan karakter pertama adalah di dalam kandungan. Anda kata-katain terus dia, dan dia akan berubah menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Doamu langsung dikabulkan. Begitu bahasanya. Apa yang kamu cetak dalam pikiran pasti jadi kenyataan. Nggak main-main. Makanya dalam dakwah pada nomor 1 ayat pertama, paling pertama itu nggak main-main. Sudah nempatin dia menjadi ayat nomor 1 bahwa cetana atau pikiran atau niat, ya, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah leader, pemimpin, ya, dan sebagainya. Dia di depan pikiran ini, dahsyat luar biasa. Sehingga kita katakan meditasi ini menggoncang batin kita. Meditasi ini akan merontokkan keakuan kita. Meditasi ini akan membawa kita ke dalam perubahan.
Ketika dia sudah besar, anak kecil ini tadi sudah besar ya, sudah besar, dia bertemu dengan para biksu, para senior. Mereka mengatakan, kamu pasti bisa melakukannya. Anak itu bilang, saya nggak bisa. Dia udah anak itu udah gede, saya nggak bisa. Apa yang Anda katakan mustahil, apa yang Anda katakan nggak mungkin. Lalu semua para guru spiritual mengatakan, Anda hanya perlu membulatkan hati dan melakukannya, hanya perlu tekad. Jangan banyak alasan. Tentu dia orang ini banyak alasan. Tapi ketika dia sudah mengatakan dengan tekad, dia lalu berubah dan keajaiban terjadi. Dan dia pikir dengan berkah Allah tidak salah, dia berubah menjadi sosok yang lebih sabar, sosok yang lebih pengasih, sosok yang lebih penyayang. Dan dia tidak lagi punya mental blocking. Setelah ikut meditasi awal suara, maka dikatakan meditasi ini menggoncang dari depan ke belakang, luar kita udah bahas. Dan sekarang kalau ditanya lagi pasti lupa. Saya ngajar juga lupa. Maka rekaman videonya yang di YouTube atau di Facebook sering harus diulang, didengarkan kembali supaya kita tetap ingat. Dan ketika ingat, oh ini suatu saat ini akan bermanfaat dan suatu saat ini akan saya praktekkan. Yang mulia adalah lama selalu mengatakan bahwa semua makhluk memiliki sifat Buddha. Tapi kita selalu berkata sifat Buddha apaan? Orang saya bukan Buddha dan sisi batin saya tidak ada benih-benih Buddha. Orang sudah mengatakan yang positif, Anda bikin jadi negatif. Orang sudah memberikan dukungan moral yang positif, Anda patahkan jadi negatif. Orang ngomong yang sebenarnya, Anda bilang itu bukan benar. Jadi kita hanya mematahkan konsep-konsep orang dan kepercayaan, tidak bisa menerima kenyataan, dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa apakah benar pikiran saya. Dia selalu mengatakan pikiran saya lah yang paling benar. Nah ini dia bahaya. Maka kita harus mulai mencoba untuk melihat bahwa kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas seorang budaya. Ini ada cerita bahwa dia sudah bekerja seharian, dia capek dan segala macam, tapi dia punya tugas besok paginya. Besok paginya untuk mengajar dan kemudian untuk melihat murid-murid yang baru datang dari berbagai tempat yang sukses dalam pelatihan. Saat itu dia galau. Saat itu guru nih, dia udah menjadi guru. Dia galau dan kemudian dia memutuskan untuk tidak mengajar besok pagi. Jadi energi negatif sudah berpengaruh pada dia. Lalu dia berkata, saya sangat lelah, sudah capek. Dia bilang, saya mau tidur dengan perasaan nyenyak, nggak bisa. Tapi tidur dengan perasaan bersalah dan selalu mengatakan pada diri saya terus menerus bahwa saya praktisi dharma yang buruk. Betapa malasnya saya, betapa saya kehilangan kesempatan yang memperbaiki diri saya. Saya seorang murid yang buruk. Jika saya memiliki bonus yang lebih, saya akan mengatasi kemalahan saya dan pergi. Ini sepanjang malam pikiran ini yang mengganggu. Pikiran terus berpikir dan berpikir. Tapi akhirnya saya tertidur. Jadi kadang-kadang kita udah jadi rekayasa nyalahin diri sendiri, terus mengakui bahwa kita tidak berkualitas, kita tidak bisa. Besok saya ngajar kayak munafik banget, di mulut saya ngajar kebenaran, batin saya menolak. Saya ngomong tentang kesucian padahal jauh. Saya ngomong tentang kebaikan, saya sendiri belum berbuat baik. Saya ngomong tentang kesabaran, saya nggak sabar. Jadi kayak munafik, dan dia mikir itu sepanjang hari. Keesokan harinya, saya merasa diri saya sangat buruk sekali. Akan tetapi, saya bisa mengajar murid-murid di pelajaran dan memimpin sesi meditasi dengan baik. Karena
dia udah tidur malamnya. Dan kemudian pada hari itu saya mengaku kepada guru saya, Rinpoche, saya benar-benar minta maaf, saya risau dengan apa yang dipikirkan. Rinpoche, saya sangat bersalah dan saya benar-benar malas. Lalu Rinpoche berkata, tolong ambilkan itu. Saya ambilkan barang itu dan mencoba mengangkat perkataan saya terhadap tekad saya. Tapi Rinpoche-nya tidak membahas sama sekali. Rinpoche-nya mengabaikan apa yang saya katakan. Dan saya mengatakan saya bersalah. Rinpoche tidak mengatakan bahwa saya bersalah dan tidak membahas tentang apa salahnya saya. Apalagi ngomongin praktisi yang buruk. Saya ngomong terus kepada Rinpoche bahwa saya berulang-ulang, saya ada praktisi yang buruk, saya tidak mampu, saya bersalah, saya telah melakukan ini. Terus Rinpoche-nya nggak nanggepin. Akhirnya saya berhenti berkata dan berpikir, sepertinya topik ini sebenarnya tidak penting untuk dibicarakan. Hal ini membuat saya berhenti dan berpikir bahwa beliau tidak memiliki citra yang sama terhadap saya dibandingkan saya yang memaki diri saya sendiri, dibanding saya yang terus-menerus komplain terhadap diri saya dan mengatakan saya malas, saya gagal, saya tidak cukup berlatih dan saya tidak mampu menjadi guru. Rinpoche sama sekali tidak melihat kualitas-kualitas seperti itu dalam diri saya. Kenapa? Karena batinnya Rinpoche sudah terlalu bersih. Dia nggak sempat lagi mikirin yang kayak begitu. Beda dengan kita yang masih terpiesit, yang masih pilih kasih, yang tidak bisa menerima kritikan, bahkan diri kita sendiri aja kita salahkan, terus menerus berada dalam jurang kesalahan. Nah, paham ya? Orang yang sudah terbebas, dia nggak lagi cari atau percayai terhadap sesuatu yang nggak penting. Itu sampah. Buat apa dibahas? Misalnya Anda mau menikahin, teribut gara-gara apa? Mantan. Jawab. Kalau itu pasangan mau tahu mantan dulu siapa? Waktu dulu gimana? Waktu itu kesannya apa? Dia pengen tahu, kepo banget kan? Begitu dia tahu dia mana? Begitu nanti diungkit lagi, akhirnya berantem. Supaya kalau itu kepo, kalau itu pengen tahu, begitu dia tahu, ribut. Ini sisi batin. Sedangkan pasangan Anda mengatakan itu nggak penting, itu sampah, itu udah lalu. Tapi Anda selalu mengatakan, iya tapi hati-hati, nanti begini, oh rekayasa. Nanti kamu ketemu lagi CLBK, nanti begini, oh rekayasa. Ini dahsyat. Betul ya? Betul nggak? Kamu punya mantan loh. Kenapa jalan? Ya itu. Nah, kompor. Ini tuh begitu, pikiran kita kayak begitu. Tadinya kepo, ujungnya begitu tahu, nggak senang terus kepikiran. Padahal itu udah berlalu dan itu udah nggak penting. Mungkin bagi pacar kita itu udah nggak penting atau bagi suami kita itu nggak penting. Tapi bagi kita kayaknya penting banget gitu. Itu yang akan membuatmu menderita. Sama dengan diri kita menghukum diri kita sendiri. Nah, kita juga nggak ngerti kita ini citra dirinya apa. Kita memiliki banyak citra diri yang bahkan tidak kita kenali sebagai citra diri kita sendiri. Kita benar-benar yakin bahwa itu adalah kita. Nah, konsep aku dan aku. Tapi kita juga nggak ngerti aku diri kita tuh yang sesungguhnya mana, gitu kan? Makanya munculkan kebijaksanaan. Saat kebijaksanaan yang muncul, maka hal-hal yang tadi itu akan sirna, kekhawatiranmu akan sirna, semuanya akan sirna. Yang belum terjadi, yang sudah terjadi udah lewat, jangan dibahas lagi. Dan yang akan datang belum terjadi, nggak usah direncanakan sampai berlebihan, bahkan kira-kira dan diprediksi. Ini pasti, ini akan terjadi. Nah itu akan membuatmu menderita. Oke, udah panjang. Boleh juga? Udah 9:15. Oh, ya udahlah. Ini nanti
cuma mewujudkan bahwa kita berubah dari yang kita merasa kita real eksis, kemudian kita merasa kosongan dan menyatu dengan sifat Allah asli yang sejati. Dari tahun gate-gate beragate berasam gate beriswa, dari tahun gate-gate beragate berasam gate beriswa, dari tahun gate-gate beragate berasam gate beriswa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semuanya sejahtera. Amin.